Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita masih memantau situasi terkini di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, di mana hari ini di sana digelar peringatan Hari Buruh 2025. Di mana memang kawasan ini sudah padat sejak tadi pagi, walaupun memang untuk acara resminya dijadwalkan di pukul 9.30 dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga rencananya akan memberikan pidato ataupun arahan seperti itu ya di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung pantau dan juga ketahui informasi terkininya bersama dengan rekan kami, jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda dan juru kamera Alfa Farid di sana. Putu, apakah sudah ada pergerakan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di sana sekarang? Ya, selamat pagi, Bremana dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang sejumlah tamu atau undangan yang diperkirakan akan hadir pada perayaan atau peringatan Hari Buruh Internasional 2025 ini sudah mulai datang ataupun juga naik ke atas panggung. Tapi kalau pertanyaan Anda adalah Presiden Prabowo Subianto, memang kami belum melihat kedatangannya di kawasan Silang Monas sampai dengan saat ini memasuki pukul 9:09 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara yang sudah hadir kemudian juga tadi kami lihat sudah sempat menyapa begitu buruh yang ada di kawasan Silang Monas. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, kemudian ada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, ada juga Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan yang juga nampak hadir begitu untuk kemudian menyapa buruh yang berkumpul di kawasan Silang Monas pada pagi hari ini. Tidak hanya dari DPR saja, dari kalangan pemerintah sebagian ini juga sudah muncul. Tadi ada Wakil Menteri dan juga Wakil Menteri Tenaga Kerja, kemudian juga ada dari Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, ini juga tadi sudah datang. Bahkan Prasetyo Hadi sebagai Mensesnek ini sudah menyampaikan beberapa poin-poin yang sekiranya akan dilakukan baik itu pada hari ini ataupun juga beberapa hari ke depan, di mana tadi disampaikan begitu bentuk perayaan atau peringatan Hari Buruh pada tahun 2025 ini memang berbeda dari biasanya. Yang biasanya ini digelar secara mandiri begitu oleh buruh dari federasi-federasi atau serikat pekerja, dilakukan secara serentak begitu baik di Jakarta ataupun juga di daerah-daerah lain dari Sabang sampai dengan Merauke. Aksi biasanya dilakukan di depan gedung DPR RI ataupun juga di depan Patung Kuda ini yang merupakan area ring 1 di dekat istana. Pada tahun 2025 ini berbeda, difasilitasi oleh pemerintah ruangnya untuk kemudian berbicara secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Satu tujuannya tentu saja mengajak buruh, kalau pandangan dari pemerintah adalah supaya buruh juga menyampaikan aspirasi secara langsung, pemerintah bisa memberikan solusi terkait dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan. Dari 6 poin tuntutan yang nanti juga akan disampaikan secara langsung oleh perwakilan dari Federasi Serikat Buruh ini, salah satunya disebut sudah dalam proses pelaksanaan, jadi terkait dengan pembentukan Satgas PHK, di mana tadi Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut Satgas PHK ini dibuat atau disusun memang tujuannya adalah untuk upaya preventif begitu. Jadi bukan kemudian pada saat ada gelombang PHK lalu ada pengawasan, tapi sebelum itu tugasnya adalah memastikan hak-haknya untuk kemudian bisa terpenuhi. Ini baru saja saudara kami lihat ada salah satu pihak lagi yang hadir, yakni Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang nampak hadir dan juga berbincang secara langsung dengan buruh yang ada di area sisi kiri panggung. Tentu saja beberapa hal ini dipastikan khususnya terkait dengan keamanan, mengingat jumlahnya ada sekitar puluhan ribu yang kemudian datang untuk melihat kemudian juga menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang disampaikan. Selain Jenderal Listio Sigit yang juga datang selaku Kapolri, ini juga ada Kapolda Metro Jaya Karyoto yang juga hadir ikut melihat dan memantau bagaimana jalannya peringatan Buruh Internasional 2025. Bremana dan juga saudara, kami masih menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto. Kami juga masih menunggu momentum di mana
buruh ini bisa secara langsung begitu berbincang dengan presiden dalam hal ini. Yani kalau saya boleh sampaikan, Bremana dan juga saudara, ada 6 tuntutan yang disampaikan. Pertama adalah menghapus sistem outsourcing supaya buruh ini bisa bekerja dengan landasan hukum yang tepat begitu, dan juga hak-haknya untuk kontrak dan lain sebagainya ini lebih pasti. Selain itu juga tuntutannya adalah pemberian upah layak, ada juga pembentukan Satgas PHK yang tadi saya sudah sempat jelaskan, kemudian mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan sesuai dengan putusan MK, salah satunya terkait dengan penganggapan bahwa inkonstitusional. Saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kapolri yang secara langsung. Bapak Kapolri, boleh sebentar Pak? Breaking News Kompas TV, boleh saya minta waktunya sebentar? Pak Kapolda, selamat siang. Tadi saya lihat sempat berbincang dengan buruh yang ada, apa saja yang dibicarakan Pak? Ada titip pesan misalnya dari buruh untuk Pak Kapolri? Yang jelas hari ini rekan-rekan buruh melaksanakan kegiatan perayaan May Day Fiesta di Monas. Kita lihat memang masih banyak yang berdatangan, namun tentunya kita bersama seluruh rekan-rekan terkait lainnya yang terlibat dalam pengamanan akan mengawal mulai dari proses keberangkatan sampai dengan nanti kembalinya. Dan harapan kita kegiatan May Day Fiesta kali ini, apalagi nanti akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden, betul-betul bisa memberikan kejutan ataupun hadiah yang mungkin menjadi kabar baik untuk Ada pergerakan massa yang cukup besar ya Pak ya, ada pergerakan massa yang cukup besar, tentu jalanan-jalanan ini ada potensi untuk macet. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat yang tetap beraktivitas begitu supaya aktivitasnya tetap bisa berjalan dengan baik. Baik, yang jelas untuk pengaturan arus lalin sudah kita atur, baik dari jalur yang berasal dari wilayah timur maupun yang berasal dari wilayah Tangerang. Jadi jalur-jalur tersebut kami minta untuk diinformasikan, sehingga kemudian masyarakat yang akan menggunakan jalan, terutama Sudirman Tamrin, ini masih bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat. Karena jalurnya kita atur dari wilayah Kemang, Tomang, dan kemudian dari wilayah barat masuknya lewat Tomang. wilayah timur. Tomang Jeddah. Sudah. Yang Jakarta Timur lewat Cempaka Putih. Oke. Cempaka Putih. Dan diatur, diparkir antara di Kemayoran ataupun di Monas. Oke. Terima kasih Pak Kapolri, semoga acaranya berjalan lancar. Terima kasih Pak Kapolda untuk waktunya bersama Kompas TV. Jadi saudara tadi saudara sudah disampaikan begitu ya sejumlah hal yang kemudian khususnya ini berkaitan tentang himbauan kepada masyarakat yang akan beraktivitas di kawasan Jakarta Pusat khususnya, karena semua terpusat di kawasan Silang Monas. Ada pergerakan baik itu dari kawasan timur, ada dari Tangerang, kemudian dari Bekasi. Tapi satu poinnya adalah kalau memang misalnya mau beraktivitas, ini diharapkan untuk menghindari beberapa wilayah begitu ya. Bremana juga saudara, saya bisa sampaikan kepada Anda, diantaranya adalah karena ada pergerakan dari Tangerang, Banten yang nantinya akan melewati begitu jalur dari tol Kebun Jeruk, melewati underpass Tomang, Harmoni, kemudian lewat lapangan Banteng dan juga kemudian masuk ke arah Monas. Sementara untuk yang kemudian roda 2 ini dari Daan Mogot masuk ke arah Grogol menuju ke Gajah Mada, melewati Harmoni, Pasar Baru, kemudian masuk ke area Monas. Dan lalu dari Bekasi ataupun juga buruh yang berangkat dari kawasan Jawa Barat ini akan masuk lewat tol Cawang arah Cempaka Putih, nanti akan dibelokkan ke arah kiri begitu menuju ke Tugu Tani, lalu masuk lewat depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Dan untuk roda 2 ini titik yang kemungkinan juga terjadi kepadatan adalah di kawasan Kalimalang dan juga Cempaka Putih. Untuk kantung parkir sendiri, Bremana dan juga saudara, ini ada beberapa yang disediakan, diantaranya adalah di kawasan
J-Expo Kemayoran serta di ruas Jalan Benyamin Sueb. Tidak hanya itu, GBK atau Gelora Bung Karno ini juga dioptimalisasikan oleh penyelenggara, begitu dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian juga dari kepolisian, begitu difungsikan GBK ini untuk kemudian menjadi kantung parkir. Tapi satu yang pasti tadi disampaikan oleh Kapolri juga Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada tempat-tempat yang kemudian ini berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas, jadi ada himbauan juga kepada masyarakat bagi yang tidak ikut begitu ya dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025, kemudian ingin beraktivitas karena ini juga merupakan tanggal merah, hari libur, diharapkan bisa menghindari jalan-jalan tadi. Brehmana. Baik, kita nantikan nih Putu Trisnanda dari sana, sudah hampir 12 menit lagi akan acara dimulai. Terima kasih nih Putu Trisnanda dari Monas, Jakarta Pusat, selamat bertugas kembali.